Perkenalkan, nama saya Nanda Suprejo, saya dari kelas 4 MB1. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil tugas menginvestigasi bentuk korupsi dan dampaknya yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang terdiri dari kelompok pertama Nanda Suprejo, kedua Monica Walangitan, ketiga Jessica Tempomona, keempat Angel Atase, kelima Natali Manukang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk korupsi pemerasan yang ada di lingkungan sekitar saya, yang di bagian Samrat, Wenang Selatan. Kasus korupsi pemerasan ini sudah banyak orang yang tahu dan mengenal mengenai korupsi ini. Korupsi ini banyak terjadi di dalam kehidupan berkeluarga. Yang pernah terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu banyak anak-anak yang salah mempergunakan kepercayaan dari orang tuanya. Seperti pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, jam 12 siang. Ada seorang anak yang bernama Yuni. Dia bersekolah di salah satu sekolah yang sangat populer di lingkungan ini. Dia dikenal banyak orang karena suka bergaul. Dia hidup di keluarga yang sederhana. Orang tuanya sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan sekolahnya. Tapi Yuni tidak mengerti akan kesusahan yang terjadi kepada orang tuanya. Ia hanya tahu bersenang-senang dengan teman-temannya. Di saat gurunya menyuruh ia membeli buku pelajaran yang harganya sebesar 128.000. Tapi Yuni meminta uang kepada ibunya sebesar 250.000 untuk membeli buku tersebut. Dia tidak memikirkan bagaimana cara orang tuanya yang susah payah untuk mencari uang. Hasil uang yang dia dapatkan dari ibunya sebesar 250.000. Dan 128.000-nya dia pakai untuk membeli buku tersebut. Dan 122.000-nya dia pakai untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Pada besok harinya, Ibu Yuni ketahuan bahwa ternyata uang buku hanya 128.000. Tapi Yuni minta kepadanya sebesar 250.000 yang diceritakan oleh temannya, yang kebetulan teman anaknya satu sekolah dengan Yuni. Dampak dari perbuatan yang Yuni lakukan kepada ibunya, ibunya sudah tidak mempercayainya lagi dan sudah kecewa terhadap kelakuan anaknya tersebut. Itulah contoh dari kasus bentuk korupsi pemerasan di lingkungan sekitar saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menganalisa hasil investigasi dengan menggunakan 5W1H. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Yaitu pelaku yang bernama Yuni, korbannya yaitu ibunya dan gurunya. Kedua, what? Apa bentuk perilaku koruptif yang terjadi? Yaitu bentuk perilaku koruptif pemerasan. Apa saja nilai-nilai anti korupsi yang diingkari? Yaitu tidak adanya kejujuran, kepedulian, dan kesederhanaan. 3. When? Atau kapan waktu terjadinya perilaku koruptif itu? Yaitu terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2021, jam 12 siang. Keempat, where? Atau di mana lokasi berlangsungnya perilaku koruptif terjadi? Di rumah Yuni, alamat Samratulangi, nomor 115. 5. Why? Atau mengapa faktor-faktor penyebab perilaku koruptif terjadi? Yaitu faktor penyebab internal, seperti kurangnya kebutuhan ekonomi. Keenam, how? Bagaimana kronologi aktivitas koruptif berlangsung? Yaitu Yuni memeras uang dari ibunya dengan meminta uang sebesar 250.000, alasannya untuk membeli buku pelajaran, tapi harga buku tersebut hanya 128.000. 122.000-nya dia pakai untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. How many?
Berapa banyak jumlah keuntungan dan kerugian akibat perilaku koruptif terjadi, yaitu keuntungan dari pelaku sebesar 122.000. Nah, kerugian dari korban tersebut yaitu 122.000. Pembuktiannya seperti bentuk berupa foto, buku pelajaran, dan uang senilai 250.000. Hai, perkenalkan nama saya Monika Anggun Walangitan dan di sini saya akan menjelaskan tentang suap menyuap. Nah, di sini saya ambil contoh suap menyuap yaitu masyarakat cenderung menyuap saat berhadapan dengan polisi. Nah, hal ini sering kali terjadi ketika warga ditilang oleh polisi karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika berusaha menghindari saksi tilang dengan membayar atau menyuap uang dalam jumlah tertentu masih dianggap sebagai jalan pintas. Nah, jenis korupsi ini yang paling sering kali terjadi dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, dan dampak dari suap menyuap ini dalam kasus contoh yang saya jelaskan tadi yaitu bila penyuapan ini terbukti dan diketahui oleh masyarakat dan pihak kepolisian, maka bisa membuat polisi dan penyuap dapat dihukum penjara sesuai dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang berbunyi, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dapat dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak 15 juta rupiah. Dan di sini saya telah menginvestigasi seseorang dengan kasus suap menyuap polisi. Nah, dan kasus yang telah saya investigasi yaitu pada tanggal 12 Juni 2019 jam 1 siang, teman saya Dinda sedang mengendarai kendaraan motor, tetapi Dinda tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, yaitu tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM atau surat izin mengemudi. Dan pada saat itu di Jalan Raya Winangun sedang ada proses operasi zebra yang mengakibatkan Dinda diberhentikan untuk diperiksa kelengkapan surat berkendara. Namun, Dinda tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat berkendaraan tersebut. Dan akibatnya, Dinda mendapatkan surat tilang yang diberikan oleh seorang polisi. Namun karena Dinda ingin menghilangkan pelanggaran dengan cara yang instan, tanpa berpikir panjang, Dinda melakukan suap menyuap dengan memberikan uang senilai 100.000 rupiah kepada bapak polisi agar pelanggaran yang dihadapi bisa diselesaikan dengan cara suap menyuap polisi. Dan polisi tersebut juga menerima suapan uang yang telah diberikan Dinda dan dapat melanjutkan perjalanannya. Nah, dari kasus yang saya telah investigasi, di sini saya akan menganalisa hasil kasus tersebut menggunakan 5W1H. Yang pertama, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu Dinda dan Bapak Polisi. Dan yang kedua, what? Apa bentuk perilaku koruptif yang terjadi, yaitu suap menyuap. Dan apa saja nilai-nilai yang terjadi dan prinsip-prinsip anti korupsi yang telah diingkari, yaitu telah melanggar peraturan lalu lintas yang ada. Yang ketiga, when? Kapan waktu terjadinya kasus tersebut, yaitu pada tanggal 21 Juni 2019. Yang keempat, where? Di mana lokasi kasus berlangsung, yaitu di Jalan Raya Winangun. Dan yang kelima, why? Mengapa faktor-faktor penyebab perilaku koruptif itu terjadi? Yaitu karena adanya faktor eksternal, kurangnya teliti dalam berkendara. Yang keenam, yang terakhir, how?
Bagaimana kronologi aktivitas korupsi berlangsung? Yaitu Dinda sedang mengendarai kendaraan sepeda motor, tapi Dinda tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, yang tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM, yang mengakibatkan Dinda ditilang dan Dinda menyuap polisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Anggeliana Kristaniatase. Baiklah, saya akan menginvestigasi hasil UTS saya tentang kasus bentuk korupsi dan dampaknya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk korupsi penggelapan dalam jabatan. Contoh kasus, seorang penjabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil di dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal itu tidak boleh dilakukan, karena yang bersangkutan harus mengganti mobil yang hilang tersebut. Dan penjabat itu juga telah memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksa administrasi. Dampaknya, penjabat tersebut dipecat dari pekerjaannya dan dipenjarakan selama 15 tahun. Baiklah, saya akan menganalisa hasil investigasinya dengan 5W+1H. Yang pertama, siapa saja pihak-pihak yang terlibat, yaitu penjabat dan pegawai. Yang kedua, apa bentuk perilaku koruptif yang terjadi, yaitu penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai dan prinsip anti korupsi, yaitu tidak ada kejujuran. Yang ketiga, kapan waktu terjadinya perilaku koruptif tersebut, yaitu 20 Februari tahun 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, di mana berlangsungnya perilaku koruptif terjadi, yaitu di sebuah perusahaan. Yang kelima, mengapa faktor-faktor penyebab perilaku koruptif terjadi, karena penjabat tersebut ingin memiliki keuntungan yang besar. Yang keenam, bagaimana kronologi aktivitas koruptif berlangsung. Penjabat tersebut membuat surat palsu karena mobil dinas yang hilang dan sebenarnya yang bersangkutan harus mengganti mobil tersebut. Perkenalkan, nama saya Vieza Jessica Tempomona. Baiklah, saya akan menginvestigasi hasil UTS saya tentang kasus bentuk korupsi dan dampaknya yang ada di lingkungan sekitar saya, dan saya akan menjelaskan tentang bentuk korupsi perbuatan curang yang ada di lingkungan sekitar saya. Bentuk korupsi perbuatan curang. Kasusnya seperti pada tanggal 5 November 2020 jam 8, Dinda sedang mengikuti ujian semester, tetapi Dinda tidak belajar. Pada saat dimulai ujiannya, Dinda menyontek di buku, dan akhirnya dosen mengetahui perbuatan curang Dinda yang menyontek. Dampak dari kasus tersebut yaitu Dinda dapat nilai 0 dan dikeluarkan dari kelas selama ujian berlangsung. Yang pertama, siapa saja pihak-pihak yang terlihat? Perilaku Dinda, korban dosen. Yang kedua, what? Apa bentuk perilaku koruptif yang terjadi? Perbuatan curang. Apa saja nilai-nilai anti korupsi yang diingkari? Yaitu tidak jujur. Yang ketiga, when? Kapan waktu terjadinya perilaku koruptif terjadi? Yaitu pada tanggal 5 November 2020 jam 8. Yang keempat, where? Di mana lokasi berlangsungnya perilaku koruptif terjadi, yaitu di kampus Dirgantara. Yang kelima, why? Mengapa faktor-faktor penyebab perilaku koruptif terjadi, yaitu faktor penyebab internal, tidak adanya kejujuran. Yang keenam, how? Bagaimana kronologi aktivitas koruptif tersebut,
yaitu Dinda sedang mengikuti ujian semester, tetapi Dinda tidak belajar. Pada saat dimulai ujiannya, Dinda menyontek di buku dan akhirnya dosen mengetahui perbuatan curang Dinda yang menyontek. Dampak dari kasus tersebut yaitu Dinda dapat nilai 0 dan dikeluarkan dari kelas selama ujian berlangsung. How many? Berapa banyak jumlah kerugian akibat perilaku koruptif tersebut? Jawabannya, kerugian Dinda mendapat nilai 0 dan tidak mengikuti ujian sampai selesai pembuktian atau bukti bentuknya berupa foto, buku, dan soal ujian. Perkenalkan, nama saya Natali Manukang, kelas 4 Manajemen Bisnis 1. Baiklah, saya akan menginvestigasi hasil UT saya tentang kasus bentuk korupsi dan dampaknya yang ada di lingkungan sekitar. Saya akan menjelaskan tentang bentuk korupsi gratifikasi yang ada di lingkungan sekitar saya di bagian tailing. Kasusnya seperti pada tanggal Kamis 25 Februari 2020 jam 10 WIB di kampus Universitas Samratulangi, pada saat perbaikan nilai ujian, Gina menghampiri dosen untuk mengubah nilai yang tidak tuntas dari nilai 60 menjadi 85 dengan cara memberikan hadiah seperti tas mahal senilai 500.000 kepada dosen. Akhirnya dosen menerima hadiah tersebut dan mengubah nilai 60 menjadi nilai 85. Dan akhirnya Gina tuntas di nilai ujian mata kuliah tersebut. Dampak dari kasus tersebut, jika diketahui oleh pihak kampus, Gina akan diberikan hukuman cuti atau dikeluarkan dari kampus tersebut. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat? Pelaku Gina, korban dosen. Apa bentuk perilaku koruptif yang terjadi? Yaitu gratifikasi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi yang diingkari? Yaitu melanggar peraturan kampus. Kapan waktu terjadinya perilaku koruptif terjadi? Pada tanggal Kamis 25 Februari 2020 jam 10 WIB. Di mana lokasi berlangsungnya perilaku koruptif terjadi? Di kampus Universitas Samratulangi. Mengapa faktor-faktor penyebab perilaku koruptif terjadi? Yaitu faktor penyebab eksternal melanggar peraturan kampus. Bagaimana kronologi aktivitas koruptif berlangsung? Di kampus Universitas Samratulangi, pada saat perbaikan nilai ujian, Gina menghampiri dosen untuk mengubah nilai yang tidak tuntas dari nilai 60 menjadi 85 dengan cara memberikan hadiah seperti tas mahal senilai 500.000 kepada dosen. Akhirnya dosen menerima hadiah tersebut dan mengubah nilai 60 menjadi nilai 85. Dan akhirnya Gina tuntas di nilai ujian di mata kuliah tersebut. Dampak dari kasus tersebut, jika diketahui oleh pihak kampus, Gina akan diberi hukuman cuti atau dikeluarkan dari kampus tersebut. Apa kerugian akibat perilaku koruptif tersebut? Yaitu kerugian Gina akan diberi hukuman cuti atau dikeluarkan dari kampus tersebut. Bukti bentuknya berupa foto tas.